Mulai saja ya. Ya, kemarin kita sudah belajar mengenai kata kerja auris yang pertama ya. Sekarang kita masuk dalam kata kerja auris yang kedua. Ya, ada dua kata kerja auris pertama, auris kedua ya. Ya, sama seperti ini. Ini yang kemarin bahwa dalam bahasa Yunani ada dua macam auris, yaitu auris pertama, auris kedua. Auris pertama ditandai dengan kehadiran huruf sigma sama seperti future ya. Makanya kemarin rumusnya itu kalau auris pertama sa sasen samen satesan kemudian son sato sate satosan ya. Itu auris yang pertama. Awalan dan sedangkan auris kedua tanpa ada huruf sigma, tidak ada huruf sigma. Saudara bisa lihat di halaman 81. Ya, saudara bisa lihat di halaman 81 ya. Nah, kemudian berikutnya adalah bentuk auris kedua itu lebih tegas daripada auris pertama ya. Auris kedua itu lebih tegas daripada auris pertama. Kebanyakan kata kerja hanya mempunyai satu bentuk auris, akan tetapi ada beberapa yang mempunyai arti kedua macam auris itu, ya. Seperti balo, balo bisa satu auris, bisa dua auris, ya, balo. Nah, arti dan maksud auris itu untuk menyatakan sesuatu hal yang pernah terjadi dan telah dilakukan, akan tetapi tidak terus-menerus. Makanya saya dulu pernah. Tapi bedanya dengan auris pertama hanya auris kedua itu lebih tegas ya, lebih tegas. Jadi maksud ini yang membedakan dengan imperfect tense. Imperfect itu sedang atau terus-menerus. Nah, present dan imperfect digambarkan dengan suatu garis atau titik-titik yang membentuk garis. Artinya berulang-ulang. Sedangkan auris itu digambarkan dengan sebuah titik ya, artinya sekali ya. Pernah ya. Saya dulu pernah. Contoh luo, saya sedang melepaskan itu present, melepaskannya terus-menerus. Kemudian eluon, saya dulu sedang melepaskan itu imperfect ya, terus-menerus. Sementara auris elusa itu saya dulu pernah melepaskan itu sekali ya. Nah, auris indikatif selalu dipakai di depan ya. Di depan. Baik auris pertama maupun auris kedua itu selalu ada augment di depan. Artinya itu menandakan bahwa itu adalah bentuk lampau ya. Sama seperti imperfect ada di depan. Ya, karena kedua tes tersebut menunjukkan pekerjaan yang telah dilakukan pada masa lampau. Nah, inilah paradigma dari auris kedua, ya, auris kedua. Perhatikan di sini auris kedua, inilah paradigmanya. Ini menandakan dia lampau, itu hanya dimiliki oleh bentuk-bentuk lampau, ya, auris, imperfect, auris, ya. Kemudian setelah itu kata dasar ya. Kata dasarnya apa? Kata kerjanya lu ya. Lu o. Kalau lu o dia sudah dalam bentuk present, jadi kata dasarnya itu adalah lu. Nah, kemudian akhirannya adalah on. Ini sebenarnya sama dengan imperfect ya. Ya, sama dengan imperfect. Nah, jadi eluon, elus, eluen, eluomen, eluot, eluete, kemudian eluon, ya, eluon. Jadi kalau saudara hafal imperfect, saudara akan hafal auris yang kedua, ya. Eluon, elus, eluen, eluomen, eluete, eluon. On sn, omen, ete, on. Ya, kalau saudara masih ingat imperfect, imperfect kalau di dalam buku saudara itu, ya kita kembali ke belakang supaya mengingatkan saudara. Imperfect.
Ya, imperfect itu di halaman 34 ya, di halaman 34. Nah, itu kalau saudara hafal imperfect itu sama ya, sama rumusnya. Hanya bedanya ini aorist ya, aorist. Nah, aorist kedua itu akan ada membedakan dari kata dasarnya ya. Nah, eluon itu adalah aorist kedua indikatif aktif satu tunggal. Saya dulu pernah melepaskan. Elus aorist kedua indikatif aktif dua tunggal. Engkau dulu pernah melepaskan. Elun aorist kedua indikatif aktif tiga tunggal. Dia dulu pernah melepaskan. Eluomen ya, aorist kedua indikatif aktif satu jamak. Kita dulu pernah melepaskan. LUET aorist kedua indikatif aktif dua jamak. Kalian atau kamu sekalian dulu pernah melepaskan. Kemudian eluon ya, aorist kedua indikatif aktif tiga jamak. Mereka dulu pernah melepaskan. Nah, ini antara satu tunggal dengan tiga jamak itu sama ya, sama seperti imperfect. Nah, oleh karena itu, apa yang membedakannya? Konteks dari kalimat, ya, subjek dari kalimat. Biasanya konteks itu akan memberi kita kejelasan apakah dia tiga jamak atau apakah dia satu tunggal, ya. Konteks kalimat, maka kita bisa lihat konteks kalimatnya nanti. Ya, jadi bisa kita tulis satu atau tiga tunggal atau jamak, ya. Nah, inilah paradigma dari aorist kedua indikatif aktif ya. On sn omen et on ya. On sn omen et on. Kalau dia present osa omen et usin ya. Kalau dia present. Kalau dia imperfect on sn omen et on. Kalau dia future so sesei somen sete susin ya. Jadi present dengan future itu hanya beda S, sama dia. Imperfect dengan aorist kedua, ya, imperfect dengan aorist kedua itu sama, ya, sama. Jadi on sn omen et on. Jadi sekarang jadi gampang kalau saudara hafal present, maka saudara pasti hafal future. Kalau saudara hafal imperfect, maka pasti saudara akan hafal aorist kedua. Ya, aorist kedua. Ya, jadi eluon, elus, elun, eluomen, eluet, eluon. Ya. Saya dulu pernah melepaskan, engkau dulu pernah melepaskan, dia dulu pernah melepaskan, kita dulu pernah melepaskan, kalian atau kamu sekalian dulu pernah melepaskan, mereka dulu pernah melepaskan. Nah, ini adalah aorist kedua indikatif aktif ya. Berikutnya ini adalah aorist kedua indikatif medium, middle ya, medium. Saya mengingatkan kembali, kemarin kita juga sudah belajar 2 atau 3 minggu yang lalu mengenai kata kerja medium. Medium itu bentuknya lebih kepada pasif, tapi artinya lebih kepada aktif, tapi dia seperti kata ganti refleksif. Ya, artinya apa? Artinya pekerjaan yang dikenai kepada subjek sendiri. Saya sedang memukul diri sendiri. Nah, itu medium, ya. Jadi kalau aktif berarti saya sedang memukul orang lain atau sesuatu ya. Tapi kalau medium pekerjaan itu dikenakan kepada subjek itu sendiri. Ya. Nah, mari kita lihat untuk aorist kedua indikatif medium. Ya. Paradigmanya adalah E. Ya, E ini adalah sebagai sebagai ciri khas dari lampau ya, imperfect, aorist itu bentuk lampau ya. Kemudian baru akhirannya adalah omen,
u, eto, ometa, este, onto. Ya, ini adalah bentuk pasif ya. Kalau saudara perhatikan bentuk pasif ya, saudara perhatikan imperfect indikatif pasif halaman 51 ya. Imperfect indikatif pasif itu sama dengan aorist kedua indikatif medium ya. Di situ jelas dibuat omen u eto ometa este onto ya. Elu omen, elu u, elu eto, elu ometa, elu este, elu onto. Ya. Jadi aorist kedua yang aktif itu sama dengan imperfect aktif, indikatif aktif. Aorist kedua yang medium itu sama dengan imperfect indikatif pasif ya. Jadi aorist kedua indikatif medium sama dengan IIP, imperfect indikatif pasif. Jadi elu omen, aorist kedua indikatif medium satu tunggal. LU aorist kedua indikatif medium dua tunggal. LU eto aorist kedua indikatif medium tiga tunggal. LU ometa aorist kedua indikatif medium satu jamak. LU ST aorist kedua indikatif medium dua jamak. LU onto aorist kedua indikatif medium tiga jamak ya, tiga jamak. Oke. Saya dulu pernah melepaskan, engkau dulu pernah melepaskan, dia dulu pernah melepaskan, kita dulu pernah melepaskan, kalian dulu pernah melepaskan, mereka dulu pernah melepaskan. Ya. Jadi ini menjadi paradigma dari aorist kedua indikatif medium ya. Jadi saudara hafal imperfect, saudara akan hafal aorist kedua ya. Jadi sebenarnya lebih gampang ya. Nah, kemudian paradigma dari aorist kedua indikatif pasif ya. Aorist kedua indikatif pasif. Nah, aorist kedua indikatif pasif, aorist tandanya adalah E ya. Saudara jangan lupa aorist dan imperfect itu tandanya adalah E di depan. Ya, E di depan. Ini menandakan pekerjaan dilakukan pada waktu lampau. Nah, kemudian eluen, S, E, emen, et, san. Jadi eluen, NSE, emen, et, san. Ya. NSE, emen, et, san. Eluen, LUS, LUE, LUMN, LUET, LUSan. Inilah menjadi paradigma dari aorist kedua indikatif pasif ya. Jadi LUN aorist kedua indikatif pasif satu tunggal, LUS aorist kedua indikatif pasif dua tunggal, LUN aorist kedua indikatif pasif tiga tunggal, LUMN aorist kedua indikatif pasif satu jamak, LUET aorist kedua indikatif pasif dua jamak, LUSan aorist kedua indikatif pasif tiga jamak ya. Jadi saya dulu pernah dilepaskan atau bisa juga saya telah dilepaskan ya. Tapi untuk menerjemahkannya secara literal lebih bagus kita pakai saya dulu pernah ya, sehingga kelihatan itu pekerjaan tidak diulang-ulang ya. LUS aorist kedua indikatif pasif dua tunggal, engkau dulu pernah dilepaskan. LUE aorist kedua indikatif pasif tiga tunggal, dia dulu pernah dilepaskan. LUMN aorist kedua indikatif pasif satu jamak, kami atau kita dulu pernah dilepaskan. LUET aorist kedua indikatif pasif dua jamak, kalian dulu pernah dilepaskan. LUSan aorist kedua indikatif pasif tiga jamak, mereka dulu pernah dilepaskan. Ya. Nah, itu menjadi paradigma atau rumus dari aorist kedua indikatif pasif ya. Aorist kedua indikatif pasif. Nah, untuk aorist kedua imperatif aktif itu saudara ya
Saudara bisa lihat di situ ya, itu luson, lusato ya. Luson, lusato, kemudian lusate, lusatosan ya. Kalau saudara lihat aorist pertama ya, aorist pertama untuk imperatif perintah itu sama ya. Aorist pertama imperatif ya. Luson, ya. Luson, lusato, lusate halaman 78 yang aorist pertama itu sama dengan aorist kedua imperatif ya. Luson, lusato, lusate, lusatosan. Jadi bisa ditulis aorist kedua imperatif aktif dua tunggal atau bisa juga ditulis aorist saja tanpa ada aorist keduanya. Hanya nanti kalau kata dasar yang digunakan, maka kita bisa melihat apakah itu aorist pertama atau aorist kedua ya, kata dasar yang dipakai. Oke. Jadi son sato sate satosan ya. Son sato sate satosan. Luson lusato lusate lusatosan. Aorist kedua indikatif aktif dua tunggal. Ya. Kemudian untuk aorist kedua infinitif itu hampir sama dengan infinitif present infinitif yaitu lu ein ya. Kalau aorist pertama lusai ya. Aorist kedua lu ein. Ya, aorist kedua infinitif untuk melepaskan ya, untuk melepaskan. Oke, mari perhatikan keterangan berikut ini. Akhiran-akhiran untuk aorist ya, saudara-saudara, itu sama dengan tadi saya sudah jelaskan juga sama dengan akhiran-akhiran imperfect indikatif aktif atau yang kita singkat sebagai IIA maupun IIP ya, yang pasif. Nah, aorist kedua indikatif biasanya dibuat dari kata dasar verbal ya. Aorist kedua indikatif itu biasanya itu yang saya katakan tadi bahwa ada kata dasar verbal, ada kata dasar present. Nah, aorist kedua itu biasanya dibuat dari dasar verbal. Nah, kalau saudara mau lebih memahami kata dasar verbal, saudara bisa melihat di halaman 70 ya, halaman 70. Ya, di situ ada dua kata dasar. Ada kata dasar verbal, ada kata dasar present. Aorist kedua itu dari kata dasar verbal, aorist pertama itu dari kata dasar present. Jadi aorist kedua biasanya dibuat dari kata dasar verbal, sedangkan imperatif, imperfect, infinitif, dan present lainnya itu dari kata dasar present. Ya. Misal contohnya, saudara perhatikan, ya. Di sini aorist kedua itu balon. Di sini imperatif atau imperfect itu balon, ya. Balon. Nah, ini kata dasar presentnya adalah ya balo. Ada dua L-nya, ya. Tapi kata dasar verbalnya itu L-nya satu, ya. Lambdanya satu. Saudara perhatikan di halaman ya. Di halaman 81 itu ya. Di halaman 81 ya kan. Nah, kalau dia imperfect indikatif dia kan balon. Nah, itu karena dia dari kata dasar present, dari kata balo ya. Sementara imperfectnya itu ya itu dari kata dasar verbal. Tapi kata balo itu bisa masuk di aorist, bisa masuk di present. Oke. Jadi ini nanti yang menandakan nanti dia apa namanya aorist kedua nanti akan ada perubahan di dalam kata dasar itu, ya.
Kalau saudara perhatikan yang ada rumus di situ, presennya ago, ya, ago presennya. Kemudian, ya, kalau dia menjadi aorist, dia menjadi egagon, ya, egagon. Kemudian presennya hamartano, kemudian aoristnya hemarton, ya. Jadi ada perubahan di situ karena dia mengambil dari kata dasar verbal, ya, dari kata dasar verbal. Jadi saudara perhatikan, dihafal daftar kata-katanya, ya. Nah, berikutnya adalah makna aorist kedua adalah hampir sama dengan aorist pertama. Saya sudah beritahu tadi, hanya saja aorist kedua lebih tegas daripada aorist pertama. Akhiran-akhiran untuk aorist kedua indikatif pasif sama dengan akhiran-akhiran aorist pertama indikatif pasif. Hanya saja ada kehadiran huruf theta dan tidak ada aumen di depan kata, ya. Kemudian aorist kedua infinitif itu berakhiran ein, ya. Contoh balein, tadi yang infinitif luein, ya, balein. Sedangkan bentuk present infinitif adalah balein. Perhatikan bedanya aorist. Aorist itu lambdanya 1, present itu lambdanya 2 karena dia dari kata dasar present, ya. Jadi balein dengan balein, ya. Oke, latihan, ya. Kita akan masuk ke latihan. Sebelum kita latihan ada pertanyaan karena ini waktu kita tinggal 1 menit, kita akan sambung lagi, ya. Supaya nggak nanggung. Ya,